Ini novel tentang seorang anak cowok, anak laki-laki yang waktu kecil melihat satu pemerkosaan atas satu perempuan gila dan kemudian dia trauma, dia tidak bisa ereksi. Ya, kemudian dia sepanjang cerita berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Cerita simpelnya sih begitu ya. Kalau cuma setengah menit. Untuk Instagram cocok tuh jawabannya segitu. Hampir di semua novelku bicara tentang kuasa dan bagaimana orang menghadapi kekuasaan itu gitu. Penggambarannya sih mungkin beda-beda gitu. Saya rasa di seperti Dam bisa dibayangkan di adegan pertama sebenarnya di ketika ada dua katakanlah dua orang polisi memperkosa seorang perempuan gila. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa hubungan kekuasaan itu tidak hanya tunggal, tidak hanya dari perspektif patriarki di mana cowok atau maskulinitas, cowok yang maskulin memperkosa seorang perempuan, tetapi juga orang waras memperkosa orang gila. Juga officer, maksudnya seorang yang punya jabatan, seorang yang punya otoritas terhadap civilian, orang sipil biasa gitu. Di situ ya ada banyak layer tentang kekuasaan dan ya saya rasa hampir seluruh cerita di novel dan film ini juga bicara tentang itu. Ketika membaca sebenarnya gue tertarik bahwa di dalam buku ini dan skrip banyak kebebasan dari karakter-karakternya ini untuk mengambil keputusan gitu. Yang sulit gitu kalau seandainya itu dilakukan di zaman sekarang gitu. Sebenarnya saya nggak pernah terlalu berangkat untuk membuat film dari sebuah statement gitu ya. Kadang statement tuh emang harus keluar secara organik dari proses pembuatannya, mulai dari ya prosesnya gitu. Kebetulan memang saya menulis bareng sama Mas Eka juga, jadi proses itu tuh yang kemudian mengarahkan untuk kemudian membaca film ini nantinya apa sih gitu buat saya pribadi gitu. Dan memang seperti yang tadi diutarakan gitu bahwa dalam novelnya pun itu sangat terbaca memang gitu bahwa ini urusan relasi kekuasaan yang bisa mengeksploitasi manusia gitu. Sisi manusia itu bisa dihancurkan, bisa dimanipulasi oleh sebuah sistem yang ya sistem kekuasaan gitu yang dipelihara dengan cara-cara tertentu. Kebetulan juga memang saya juga sangat tertarik di area situ gitu. Memang secara nggak sadar mungkin film-film saya yang sebelum-sebelumnya atau pernah lah gitu saya membuat film yang mempertanyakan atau mencari lah gitu apa sih ini kekuasaan buat manusia itu. Awalnya sederhana, pengen bikin semacam tribut. Sebelum bikin novel ini kan sebelumnya aku pernah bikin antologi sama beberapa teman untuk semacam tribut untuk Abdullah Harahap. Dia itu satu penulis novel horor Indonesia yang sangat produktif dan kami waktu itu bikin cerita-cerita horor. Habis itu kemudian saya ingin membuat proyek pribadi untuk melihatnya lebih luas gitu. Bacaan-bacaan saya waktu remaja tidak hanya novel-novel horor tapi juga novel silat, bahkan novel stensilan, Any Arrow dan segala macam gitu. Makanya itu yang ngebentuk seperti Dendam gitu. Artinya ada kayak inspirasi dari cerita-cerita silat, makanya ada pertarungan, ada kelahian, ada romance, ada bahas seksualisme dan macam-macam, semuanya ya berdasarkan dari bacaan-bacaan itu. Tapi pada saat yang sama saya sadar bahwa tribut terhadap bacaan tahun 80-an, 70-an atau awal 90-an nggak bisa semata-mata semacam menengok kembali bacaan gitu. Saya juga harus berpikir ulang tentang situasi zaman itu gitu. Artinya novel-novel itu kan lahir juga ada konteksnya gitu. Konteks zamannya, kenapa novel-novel itu lahir. Ya tentu saja kalau bicara soal itu bisa lebih luas. Tapi saya merasa bahwa novel yang saya tulis ini ya nggak cuma semata-mata merayakan kegembiraan baca novel silat, baca novel horor atau
baca stensilan, tetapi juga harus ada konteks sosial politiknya juga. Ini kan novel ya, berangkatnya dari novel dan pengetahuan gue yang nggak terlalu banyak juga di era itu, tapi gue bisa menikmati bukunya dan bisa masih riset mengenai karakter-karakternya gitu. Dengan adanya film ini rasanya akan membuat penonton jangan-jangan riset setelah nonton film ini gitu. Saya sih berharap saling melengkapi gitu ya. Enaknya sih yang mana sih kadang-kadang orang-orang suka nonton dulu baru baca bukunya, tapi mau baca buku juga boleh, terus nontonnya belakangan nggak bisa gitu. Jadi buat orang yang pernah baca bukunya dulu gitu, saya yakin masih setia gitu ya dengan semangat bukunya. Kalau dari yang nonton filmnya dulu nanti gitu, terus habis itu baca bukunya juga ada bonus-bonus yang menarik juga sih. Filmnya juga banyak adegan-adegan yang dibikin juga di luar bukunya. Jadi itu tadi bonus-bonusnya ada di dua belah pihak lah, mau mana aja yang duluan mau baca atau mau nonton.